Halo Der. Masuk suaranya. Oke, Ini udah sip. masuk. Udah record. Ini Udah langsung masuk. rekam. Langsung rekam, langsung bisa aku edit, langsung bisa aku upload. Bentar. Jelas banget, keren banget ya. Yo, kita pakai. Oke, Kancah Muda FM dimanapun Anda berada. Yo. Masih bersama radio kesayangan kita, yaitu Yoi. Radio Sewon FM. Buat Malam hari kamu ini. yang masih merasakan dinginnya malam Jogja, silakan keluar menggosok-gosokkan badan di tanah supaya lebih hangat. Wah, nanti becek dong kita penuh dengan lumpur. Oh iya. Nanti Oke. susah ngebedain orang sama babi. Pak, ini kolaborasi kita nih. Mungkin kita akan Yoi. sering bikin seperti ini ya. Bener banget, dan ternyata mudah sekali ya. Cukup dengan Anchor Mudah sekali. FM, invite friend. Ya. Berarti dirimu masuknya lewat website atau lewat aplikasi? Aku Anchor nih, udah download Anchor aku. Oh, download. Aku bikin sudah 12 apa 10. Lah Ini iya, berita. aku tuh bikin Anchor ini karena dirimu cerita sering bikin podcast sebelum tidur kan sama anak-anak, Iya. makanya aku jadi ikutin. Iya. Yes. Iya. Asik Buat banget. someone di Berarti somewhere ditunggu Oh. kedatangannya dan juga atensinya. Atensi. Pokoknya mau kirim-kirim pesan, silakan kirimkan. Kirim salam kirim pesan sama SMS. Oh iya. Kita ngobrolan kali ini mungkin tentang sesuatu hal, tapi mungkin kita nyinggung sedikit sama Clubhouse. Kamu tahu Clubhouse kan? Tahu, aku tuh udah download nggak cara mainnya, Der? Ya kamu kan belum bisa belum bisa make kalau belum bisa ter-invite kan. Udah terinvite, aku udah masuk. Terus kamu bisa nge-invite orang nggak, Wan? Aku invite. Bisa? Boleh nanti kalau invite ya. Nah, boleh lah. Tapi aku belum bikin. Tinggal download doang gitu, download. Bikin juga. Karena banyak orang sudah memulai. Heeh. Karena biasanya orang tuh nyari peruntungan lah. Mungkin kalau ada sosial media baru, ketika dia memulai pertama, Mhm. Ada orang yang orang berkeuntungan gimana tuh, Der? mencoba peruntungan. Ketika dia menjadi pertama, itu biasanya dia akan lebih cepat melejit. Oh, Kayak gitu. TikTok lah. Ketika Yes. muncul TikTok, orang langsung buka, langsung isi gitu loh. Dia akan jadi nomor 1 cepat gitu loh. Apalagi orang yang sudah terbiasa bikin konten ya. Itu kan Ya. itu tinggal memindahkan media aja dari YouTube ke mana tinggal mereka beradaptasi kan. Ya kan di Clubhouse itu aku nggak tahu sih, belum coba dengerin, belum coba ini juga, belum coba mainan. Tapi sih insight-nya katanya orang Suara ngobrol kayak gini ya, basisnya. podcast gini sebetulnya. Ya, jadi Tapi live. itu karena sharing knowledge sebenarnya kebanyakan karena berbasis suara kan. Jadi orang berbasis suara itu mungkin ya kalau dia nggak banyak isinya, Ya. pemikirannya pasti malas ngomong di situ. Dead air. Iya, bingung dia mau ngomong apa lagi. Dia bingung ngomong. Jadi makanya orang-orang mungkin yang punya knowledge atau berbagi sharing pemikiran di situ. Kalau nggak nyacat Mungkin. orang kayak Buddha di Twitter. Ya, atau komedi Ya. bisa masuk situ. Ini ya, ngerosting ya. Dan di situ katanya mau ada moderator dan sebagainya gitu katanya. Jadi nggak sembarangan orang komen. Kalau komen kan pakai suara juga. Oh gitu ya. Iya, jadi suara berbahasa suara kan. Oh, Komentar, dia modelnya komentar. Ya. Jadi emang Komentar. sosial media suara ya. Iya, sebenarnya iya suara. Dan itu apa namanya? Dia ada moderator gitu katanya sih. Dan ada semacam level netizen tuh ada levelnya gitu loh netizen. Oh gitu. Jadi Ada yang cuma pendengar tuh nggak bisa komentar apapun. oke. Tapi kalau audien di level di atasnya tuh bisa komentar. Dan itu Di semua room dia bisa komen gitu ya. Si tahu Dan siapa katanya aja berarti. yang bikin room tuh bisa berhak memilih siapa-siapa yang boleh komen. Oke. Nah, itu katanya sih seperti aku ngeliat cuma sekilas tentang gitu sih. Jadi kayak kita dengerin nguping obrolannya orang gitu ya. Terus kita bisa nimbrung atau enggak tergantung level kita ya. Dipilih apa enggak. Iya. Karena mungkin sekarang udah ini ya. Kita ngobrolnya ya nggak apa-apa. Pergeseran media sih ya kayak gitu. Ya. Mulai tumbuh media mulai dari media bersifat teks kan, Twitter kan, gambar, video, YouTube sih dulu itu suara. Ya. Mungkin bau yang belum ya. Media yang Deteksinya ada gimana bau-baunya. coba ya, belum sih bos.
belum kepikiran, tapi mungkin jadi sih itu Tur. Bau sama bentuk, jadi orang bisa meraba gitu kan. Kalau bentuk pakai Serem VR gitu. bisa kali ya. Iya, tapi nggak bisa diraba tuh VR kan, cuman dilihat aja sih. Oke Wan, kita mau ngobrolin soal apa nih Wan? Karena Oke. ini kita mungkin Ngobrol sesuatu yang terkini lah, tadi sesuatu seperti yang kita baru tadi, gitu loh. obrolan ini mungkin akan sering ketika ada fenomena-fenomena yang umum, tapi kita melihat dari sisi Pengolahan brand. kita. Yoi. Ya bisa dari desain brand atau marketing, atau bisa dari sisi copywriting atau Ya apapun. betul. Tapi Dari nggak sisi jauh-jauh dari kita pengolahan brand kuasai ya. lah. Nah, fenomena yang baru-baru ini, jadi mungkin ini kan terekam langsung upload gitu ya. Yoi. Nggak pakai mikir ini. Jadi kita merespon fenomena yang baru-baru ini. Ya, Yes. sebenarnya sih ini ada sebuah fenomena yang mungkin lagi ngehits, yang lagi jadi obrolan orang, yaitu adalah Gambus. Sabian. Ya, Sabiannya pernah aku baca gitu ya. Jadi Tapi kita ada. nggak bahas banget detail-detail itunya ya. Nanti kita lihat. Kita akan membahas detail bagaimana proses perselingkuhannya dimulai. Ya, ini hanya sebagai pengantar aja gitu ya. Oke. Kisah pada suatu masa terdapatlah sebuah band bernuansa Islami bernama Panjang Sabian, dan Ya, vokalisnya itu begitu terkenal, yaitu Mbak Nisa Sabian, bisa imut. imut dan lucu, crispy juga Mungkin kayaknya. disukain banyak orang. Iya benar. Ya tipe-tipe Mudah, ya. Mbak Hijabers gitulah. Nah Ya, terus tapi ya cute sih, apa namanya, fashionnya juga kayak aku baru ngamati baru kali ini loh. waduh. Dulu tuh aku cuman tahu lagunya, Ah. tapi ketika booming ini siapa sih nih? Kita lihat, oh ya lucu dan itu apa fashionable gitu, Fashionable ya, oke. Instagramable banget. Ya soalnya dia emang band ini pun berkembang dari YouTube ya. Jadi memang Ya. mereka sepertinya sudah Ramadan peka deh. sama sosial media, tren-trennya. Nah, publik kemudian dikejutkan beberapa hari belakangan ini sebuah berita. Saya sih lihatnya di Twitter ya, trending Nisa Sabian sebut laki orang, terus sampai terakhir tadi pagi itu aku lihat ada foto gitu di Twitter, Sabian bojomu semangatku. Wah. Itu mulai banyak meme. Meme-nya udah mulai banyak. Zaman. Ya jadi memang Ya. konon katanya Nisa Sabian ini selingkuh dengan Mas Ayus Sabian, juga salah satu personel di Sabian. Dan Mas Ayus Terkenal ini ya. sudah menikah, memiliki 2 anak ya. Oke. Dan menariknya lagi yang bikin rame, istrinya sudah tahu sejak beberapa tahun lalu dan akhirnya dia menggugat cerai. Terus Oke. Ayusnya pun mengakui kalau dia mencintai Mbak Nisa. Nah, Oke, konteksnya berarti sudah sampai situ ya, intinya di dalam internal band Sabian Musik kan itu yes. ada gejolak kayak gitu. Terus dianggap sebagai pelakor, sebagai perebut laki. Suaminya juga perebut itu, perempuan. Walah, pelakor tuh perebut laki orang ya. Bisa Iya, aku. pelakor. Oke. Dianggap itu soal Yes. feminis lagi. Nah, permasalahan gini, kita melihat dari sisi band. Ya, betul. Ya misalnya kita melihat dari sisi branding ya. Ya. Karena kita di sini melihat dari segi apa sih kemampuan kita. Jadi Mm-mm. branding Sabian itu kan dari dulu kan bagus ya. Ya, Kalau menurut positif, banyak di image-nya positif banget dari dulu. iyalah dia bermain di Lagu-lagu pasar-pasar Islami. religius ya, Bro. Religi, lagu-lagu Islami, terus lagunya ngeboom. Pas setiap Ramadan itu ada lagu. Wah, iya betul. Sampai dari anak kecil sampai orang tua tuh dengerin Iya. lagu itu. Lagunya dia tuh berhasil menyingkirkan dominasi lagu Syajadah panjangnya Bibo. Bayangkan, Dan. Pada Bertahun-tahun. waktu Ramadan. Pada waktu Ramadan. Ada anak Jadi, bertanya pada bapaknya, sudah nggak lagi kemandangan, ganti Nisa Sabian. Himne Ramadan ya. Yoi. Himne Ramadan. Himne Ramadan. Jadi level dia tuh selevel dengan kalau brand Mars itu Ramadan. Siwak F, terus
sarucap gajah duduk, Sentil itu hijab, sunsil hijab. sama satu lagi tuh sirup marjan. Begitu ikan itu muncul, kita sambil berkumandang Ramadan telah tiba. Sepertinya nggak klop kalau nggak ada Yoi. gitu ya. Besok tuh. Nah ini kan brand itu sudah sangat melekat gitu kan, religi dan sebagainya. Ketika ada kondisi ini sebenarnya kita belum tahu duduk perkaranya sebenarnya, karena belum ada kejelasan. Nah, tapi di masyarakat orang pecinta band sajian ini yang berbahaya sih sebetulnya sih. Mindsetnya mereka sudah jelek. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang pengolahan brand gitu ya, si Sadia ini kan adalah band sekaligus brand. Mereka punya pelanggan, pecinta musiknya, dan begitu ada isu seperti ini, kepercayaan dia terhadap brand yang mengawinkan lagunya lagu-lagu Islami gitu ya, yang ini akan jadi menurun ini, dan ini akan berdampak langsung pada ya kalau dia itu band zaman sekarang berarti viewersnya bakal turun, terus like-nya bakal turun juga, komennya akan beralih ke negatif yang sebenarnya positif. Ya. Jadi inilah seremnya netizen ya menurutku ya. Mereka tuh bisa sangat fanatik atau mungkin cuman sekedar mengacaukan suasana, memperkeruh. Jadi tadinya suka ngefans, tiba-tiba berbalik arah, kecewanya sangat drastis gitu. Padahal mungkin belum tahu duduk perkaranya benar gitu loh. Ya kan? Bisa dari belum clear gitu loh suasana, tapi sudah mengejudge dan sebagainya. Itu dari sisi konsumen atau mungkin orang awam yang lihat sebuah brandnya Sabian itu sudah bisa dibilang udah buruk mungkin ya jadinya. Iya. Akhirnya semua kebak. Nah, mungkin kita ngelihatnya dari sisi gimana cara menyikapi, Wan, menurutmu? Nanti aku akan share juga menurutku juga. Jadi sebaiknya sih sebelum kita memberikan bagaimana menyikapinya, kita coba bedah dulu kondisi yang sekarang menimpa Sadia ini. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang, kan ini ada target audience gitu ya. Dari sisi brand yang tadi udah kita bilang lah, image mereka turun. Bicara image maka keyakinan bagi masyarakat terhadap band ini, trust-nya juga menurun. Dan netizen zaman sekarang itu kan bukan lagi orang yang berasumsi ya. Mereka itu kan bergerak berdasarkan fakta dan data kalau saya lihat. Jadi begitu netizen itu mereka menemui sebuah kasus yang menimpa sama brand favoritnya, maka dia akan mencari jejak digital. Jadi kalau kita lihat di kasus-kasus sebelumnya, misalnya Ardhito Pramono gitu ya, dia pernah nge-tweet hal yang sangat rasis pada saat dia SMP, ketemu loh sama netizen. Jadi kan kebayang bagaimana gimana? Diungkit lagi. Tapi kalau aku sih bukan masalah ngungkitnya, tapi bagaimana kegigihan netizen sekarang untuk menggali jejak digital. Itu kan berarti dia men-scroll banyak sekali tuh, mengamati perkembangan idolanya. Nah, ini pun sama. Kalau aku lihat di lini masa Twitter, aku tuh lebih sering lihat di Twitter ya, itu orang-orang yang nge-tweet negatif ke Nisa Sabian itu biasanya melampirkan berita-berita dari media pemberitaan digital sebagai attachment-nya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan ya memang netizen itu jarak antara selebritis dengan penggemarnya itu udah setara. Kita bisa ngobrol secara langsung, bahkan kita bisa lihat kehidupan pribadinya langsung secara digital. Berbeda saat zaman dulu kita hanya melihat gosip hanya di televisi. Ada kayak gap antara artis di panggung dan kita orang-orang yang di depan panggung. Kalau sekarang udah enggak. Jadi sih di sini semua perkembangan kasusnya yang terjadi pada band Sabian ini itu ya dipantau terus sama netizen, dan ini jadi bahan bagi mereka untuk bergunjing setiap hari. Nah ini. Tapi menurut gimana?
aku ngamatin sempat sih beberapa kali penasaran dengan orang yang yang kita sebut netizen itu teman. Aku sempat beberapa kali melihat, nggak tahu mungkin aku riset kecil-kecilan sih ya, kayak Instagramnya Nisa itu tak liatin satu postingan terakhir, terus tak klik komentarnya itu loh, yang komen. Oh ya, gimana tuh? Kebanyakan akunnya tuh postingannya tuh 0, 1 foto atau 0. Fake berarti? Kebanyakan 0 juga. Nah aku mikirnya gini, kita tuh sebenarnya sekarang tuh kalau menurutku kita tuh diarahkan kepada yang kita sebut netizen buruk itu gara-gara kita anggap komentar orang-orang yang berperan gitu, yang ngepost, yang berkomentar itu sebenarnya bisa jadi cuma segelintir orang. Ya, bisa. Jadi bisa. Aku berpikir bahwa kita tuh yang berkomentar negatif itu sebenarnya cuma 1%, tapi dia sangat aktif. Itu yang saya lihat tuh. Bisa jadi yang komentar tuh nggak tahu ya, kalau tak lihat cuman kalau iseng-iseng gitu ngeklik komentar tuh akun-akunnya tuh kalau nggak 0 cuman 1, kadang ya kebanyakan 0 sih aku lihat, entah di private 0. Jadi mereka tuh seperti dan mereka tuh seperti akunnya tuh banyak tapi yang bikin orang. Nah sedangkan itu masif mereka tuh serentak terus di mana-mana gitu, terus dia seperti tiba-tiba muncul di Twitter meme-nya seperti dibikin sama desainer serius. Terus nyebar kemana-mana. Ya, benar. Jadi seperti ada yang mencoba untuk mengatasnamakan diri sebagai netizen itu loh. Jadi aku pikir sebenarnya mungkin orang yang diam atau mungkin yang tidak mau ikut terlibat tuh sebenarnya lebih banyak dibandingkan yang berkomentar aktif. Ya, betul. Itu, dan memang karena secara algoritma karena konten tidak peduli toh dia itu akun anon atau akun organik, tapi dia akan melihat sebagai sebuah traffic. Iya, dianggap ramai gitu kan, dan mungkin akhirnya kita namakan diri misalnya kayak gitu, mungkin Nisa menganggap bahwa dia dihujat oleh semua orang gitu loh, padahal itu mungkin bayanganku tuh 1% atau mungkin 2% dari pengguna internet gitu loh. Itu mungkin berlaku sih man, dengan istilah 1% tuh aku sempat kemarin berpikir bahwa istilah 1% dan sebagainya itu berlaku untuk banyak hal sebenarnya. Ya kayak inilah Islam teroris itu kan 1%, ISIS gitu. Tapi dia sangat dominan, sangat gila gitu. Ya, sepakat. Itu kan cuma 1%, akhirnya image negatif. Kayak netizen itu mungkin banyak yang bagus-bagus, ya kan? Tapi 1%-nya itu yang heboh, ampun, bombardir. Itu akhirnya image-nya buruk. Tapi itulah memang kondisi ya. Jadi orang sekali buka page-nya Nisa, yang dilihat komentarnya yang buruk langsung. Jadi image-nya jadi tambah buruk, dan itu efeknya ke mental ya. Mental ketika orang melihat wah akunnya dia isi komentar buruk semua, padahal mereka itu cuma segelintir orang yang aktif. Iya. Mungkin orang yang tidak mau komentar atau tidak mau peduli, dia nggak komentar di situ. Atau mungkin yang positif pun tidak komentar di situ. Akhirnya terisi yang negatif. Iya, saya saling gini sih, Nder. Apa namanya? Harus informasi besar yang mempengaruhi media sekarang itu justru berawal dari sosial media. Jadi kalau zaman dulu itu kan kita nonton TV, isunya apa itu yang diobrolin di circle-circle kita gitu ya. Kalau sekarang enggak, TV itu melihat apa yang disukai masyarakat, makanya dia akan melihat yang lagi rame apa nih di sosial media, kemudian diangkat jadi informasi di media-media mainstream. Nah, informasi ini kayak dilegitimasi gitu loh sama media-media mainstream
dan akhirnya itu yang dibicarakan lagi sama orang. Nah, kalau aku lihat di sini bisa jadi loh ya polanya itu orang-orang dengan akun anon ini entah apa kepentingannya gitu ya, kemudian menyerang satu kasus bisa Sabian dan Ayus gitu ya, supaya terangkat oleh media kemudian melegitimasi ini menjadi sebuah informasi yang memang besar. Kan ini jadi kayak gunung bola es yang semakin besar dan terlegitimasi toh oleh media-media mainstream. Kemudian orang dari sini mulai membicarakan. Jadi yang bisa jadi awalnya itu orang nggak tahu menahu, ikut komen di situ jadinya. Dipush jadi. Ya itu yang kalau di HI itu ada teori ini, Man. Mungkin orang yang menguasai media itu. Oke. Aku pernah dengar itu Ya. juga. Jadi memang sampai sekarang masih berlaku sih gitu. Jadi yang penguasa media itu dia akan menguasai informasi kan. Dia bisa mengarahkan masyarakat ke arah mana sebenarnya kan. Orang yang kalau sekarang kan orang yang banyak akun itu dia bisa menguasai berita. Dia bisa mendominasi terus larinya ke media orang lebih fanatik kayaknya bisa lebih fokus ke media itu di boom terus masuklah iklan dan sebagainya itu kan itu salah satu sih. Iya sih. Terus ini Man, masuk ke problem. Aku pengen melihat sisi ini Man. Jadi kalau aku sih kalau melihat kondisi brand Sabian ini kan buruk, misalnya juga sendiri terus yang personil. Tapi cuma 3 dia gitu kan. Aku lihat 3, 2 bermasalah, 1 doang yang aman ini. Ya. Terus tapi brandnya udah buruk Sabian dia dari mana? Ada Sabian juga kena kan. Nah aku melihat gini Man, ada kasus yang menarik juga serupa, mungkin kamu tahu juga, tapi sampai sekarang brandnya masih bagus, yaitu Noah. Kamu tahu kan? Peter Pan, Ariel Peter Pan tahu kan? Iya. Aku melihat dan mungkin malah lebih parah sih menurutku, ya kan? Tahu sendiri. Iya, tahu. Anak sekarang mungkin nggak ngerti. Lehernya anak zaman ada satu masa semua orang lehernya sebelah kiri sakit. Nah, dalam 1 bulan 2 bulan kepala orang pada lehernya sakit semua. Karena ada video yang miring nggak bisa. Padahal HP ya masih dimiringin juga. Tapi zaman dulu nontonnya masih di. Padahal HP bisa dilurutin ya. Dulu tuh masih baik yang nonton pakai laptop ya. Aku aja. Ya, laptop apa HP yang ini mungkin? HP yang ini, Mas. HP masih kecil. Iya. Dia masih zaman BlackBerry toh. BlackBerry kalau enggak sebagian orang juga masih pakai HP layar kecil. Kenapa ya? Ya ada. Iya. Banyak dari warnet ya. Bela-belain monitor yang dimiringin, kepalanya miring. Ya itu kan kondisi itu. Nah itu kan parah banget, menurutku lebih parah daripada ini gitu. Ya kan? Waktu itu setauku brand Peter Pan tuh langsung stop. Mereka nggak ngapa-ngapain, hilang. Dan ini mungkin sebenarnya lebih parah itu. Iya sih. Ya kan terbukti. Kalau sekarang kan baru chat pun bisa jadi obrolannya itu kita belum jelas chatnya apa. Bisa jadi cuma ngomong sayang atau apa. Tapi itu kan bisa diperbaiki ya. Nah, apa namanya? Itu yang sudah kelihatan videonya. Lebih vulgar ya. Dan sequelnya. Terus belajar dari itu sebenarnya kayaknya sih yang paling baik itu diam. Karena waktu yang dilakukan Ariel itu dia diam, nggak tahu selama berapa tahun. Dia diam, nggak klarifikasi apapun, diam. Terus penjara dia. Nggak tahu dia masuk penjara ya, Bang? Masuk penjara ya. Diam tuh kan di penjara mungkin ya. Suatu dia merebranding namanya, ya kan? Dia merename namanya dari Peter Pan ke Noah. Aku nggak tahu alasannya mereka, karena mereka nggak pernah menyebutkan alasan yang terlalu ini vulgar ya. Tapi mungkin alasan salah satunya adalah mengganti nama karena Peter Pan udah buruk. Kalau personilnya sama sih. Ya. Peter Pan sama Noah. Sama. Ya kan? Nah, cuman akhirnya mereka berubah. Kalau obrolan si Ariel tuh bilang dia pengen lebih dewasa, musiknya sudah mulai berubah ataupun dan sebagainya lah gitu.
tapi menurutku salah satunya adalah image Peter Pan ketika video miring itu dia sudah buruk sih Mas. Kalau menurutku, karena setelah itu ya dengan Noah pun sampai sekarang band Noah itu masih bagus kan? Jadi sampai sekarang masih kuat kan? Dan nggak pernah ada obrolan kayaknya yang mengungkit masalah itu. Iya sih, ya udah tutup lah. Udah tutup, tapi sebenarnya ya mungkin ya. Tapi mungkin ini apakah karena dia laki-laki ya? Jadi kalau perempuan mungkin lebih. Tapi ini sih Dor, yang kurasakan gitu ya, begitu dulu video itu tersebar, itu yang diomongin itu Arielnya, band Peter Pan-nya nggak. Mbak CT nggak apa-apa, Mbak Cutarinya itu kan sebenarnya. Iya, cuma ya kan juga kan. Peter Pan itu kan boynya lagu pop ya. Kalau ini boy Islami gitu, Dor. Sesuatu yang apa namanya? Iya yang dekat dengan kebaikan. Iya. Akhirnya ini sebenarnya kasus sama kayak Agim memutuskan untuk menikah lagi yang kedua. Semua ibu-ibu yang jadi fansnya kan ini semua kecewa semua. Patah hati. Ya karena ya sebetulnya Agim sebetulnya sih hanya berbeda aspirasi, tidak mengaspirasikan kepentingan ibu-ibu ya jadinya. Bahkan kalau Agim secara agama pun tidak apa-apa. Nah ini si Sabian beda lagi, dia bawa agama tapi dia melakukan hal yang apa namanya dilarang. Coba dia bukan band bukan band pop nggak apa-apa tapi ini sebenarnya kita tapi sebenarnya tuh chatnya gimana sih, kita penasaran. Nggak chatnya itu loh. Oh iya, aku nggak tahu sih kalau chatnya itu. Chat, kan? Oh cuma bacanya ya itu yang istrinya udah nuntut cerai gitu. Waduh, oke. Itu ya. Ya, kalau menurutmu gimana? Kalau brand Sabian ini masih bisa lanjut atau enggak? Atau dia mungkin hold dulu sampai setahun 2 tahun, habis itu meluncurkan brand baru atau Nisa tuh solo ya sih, kalau apa namanya? Kalau aku lihat sih masalahnya dulu harus diselesaikan sih, Ner. Jadi gini sih, ya mungkin sama diam gitu ya, tapi dalam diam itu kan juga masyarakat terus memantau toh. Ini beda kasusnya seperti saat media konvensional gitu ya, yang medianya satu arah saja. Saat nanti ada kayak zamannya Rumah Sakit Omni sama Ibu Prita dulu gitu ya, begitu di TV sayangkan orang perhatikan, ya begitu ada kasus lain ketutup ya udah orang jadi lupa. Tapi kalau di kita kan nggak kayak seperti itu. Kalau menurutku sih ya inti masalahnya harus diselesaikan dulu, dan kemudian di sini perlu ada pihak ketiga, misalnya fans gitu ya, yang bilang kalau brand ini tuh ada positifnya loh. Jadi misalnya nih ada masalah penyelesaian gitu ya, misalnya kalau kasusnya kemudian cerai ya sudah cerai, terus kemudian Ayusnya tetap berkomitmen untuk menafkahi anak-anaknya, terus dari kemudian mereka menikah lagi, si Sabian sama Ayusnya gitu ya, Nisa sama Ayusnya nikah lagi misalnya, dan hubungan sama mantan istrinya itu baik. Menurutku sih dari sisi pengelola brand, yang sana aku jadi PR-nya Sabian gitu ya, aku akan mencoba mengangkat hal-hal positif yang ada di sini untuk, jadi yang ditonjolkan tuh hal-hal yang positifnya aja sih. Komitmen Ayusnya kepada mantan keluarganya, kepada anaknya, terus bagaimana dia bertanggung jawab kepada Nisanya. Poin-poin itu yang bisa jadi storytelling untuk mengembalikan lagi citranya ini. Iya. Gitu ya, berarti ya. Jadi nggak bisa
kondisi itu dan dilawan gitu ya. kalau Kayak zaman dulu kan kalau kita lihat polanya yang Omni terus Ariel, udah mereka rebranding, bener-bener ganti brand. Kayak Omni kan ganti nama, terus habis itu bahkan pintu masuknya aja dirubah gitu ya, bener-bener jadi rumah sakit yang baru. Terus Ariel juga sama, dia rebranding juga, brandnya ganti nama. Cuma kalau sekarang sih menurutku, tapi kalau udah total digital, sekarang udah digital banget gitu ya orang-orang, susah sih. Mending ya udah jujur aja, inti masalahnya apa, apinya bermula dari mana, padamkan dulu. Terus nanti sebagai PR ya tonjolkan sisi-sisi baik yang ada di sana. Iya. Karena ini ya. Ya, Religi. ya itu juga religi juga. Karena mungkin kalau band-band biasa mungkin ini nggak terlalu ini ya. Iya, nggak terlalu ironis seperti sekarang kan. Karena akhirnya dipertanyakan semua kan yang dinyanyikan. Nah itu benar. Terkait sama religi gitu ya. Kecuali kalau saat seseorang menyanyikan lagu religi atau seorang pendakwah yang memberitakan atau berdakwah gitu, itu sebetulnya berdakwah dari hati nuraninya atau hanya menjual ayat-ayat Tuhan gitu. Ya kalau bahasa di komunikasi, komodifikasi agama tuh dia. Agama menjadi sebuah komoditas untuk diperjualbelikan. Iya. Jadi istilahnya tuh ya dia sebenarnya nilai-nilainya tuh sampai masuk ke dalam kesehariannya atau enggak gitu. Karena apa yang disampaikan itu terpotret gitu ya dalam kondisi perilakunya itu juga. Mungkin dia menjadi satu. Iya, dan sekarang itu gitu. Jadi kalau kalau dulu pernah dengar ada teori ini lupa aku tuh. Dramaturgi itu kan bagaimana seorang komunikator, ya kalau di sini bisa Ben Sabian gitu ya, seorang Nisa Sabian, dia kan band leader ya, seorang Nisa Sabian berada di panggung, di depan panggung dan di belakang panggung. Di panggung itu saat dia bernyanyi, di depan panggung saat dia bertemu sama fansnya, meet and greet gitu atau foto-foto sama fansnya, dan di belakang panggung itu konsisten atau enggak. Nah kalau zaman dulu itu bisa di make up, di depan panggung, belakang panggung bisa belakang panggung nggak ada yang tahu. Tapi kalau sekarang dari sisi trilogi dramaturgi ini, orang saya belakang panggung nggak tahu semua, konsistensinya ini dilihat. Dan ini bagi sebuah brand, berarti kan identitas dari brand tersebut gitu ya, dan identitinya jadi nggak konsisten ini kalau misalnya depan panggung, di panggung sama belakang panggungnya nggak konsisten. Tapi banyak itu kan. Tapi sekarang masih banyak sih kayak gitu kan, orang yang nggak konsisten di depan di belakang itu ya. Iya. Yang kelihatan di depan begitu tapi di belakang masih berbeda tuh masih banyak sih, kayak sosial media kan kayak gitu. Kan ini juga ya ini sekarang tinggal masalah waktu aja sih kalau aku lihat. Misalnya nih ada memang banyak sih orang-orang yang punya kalau berpribadian ganda, alter ego gitu ya di sosial media, misalkan seperti apa, aslinya kayak apa. Ini kan tinggal masalah waktu aja tuh nanti. Tapi berapa lama dia akan mencitrakan dirinya terus bagus di sosial media. Lelah ya. Saat dia lagi sama teman-temannya mungkin banget kan. Makanya sebenarnya ini untuk personal branding ya. Mungkin untuk personal branding itu yang paling bagus adalah pencitraan yang asli itu ditampilkan ke depan. Ya. Jadi apa yang ada itu, makanya dengan begitu personal brandingnya tuh tidak mahal gitu loh. Tidak mahal biayanya gitu loh. Karena nggak perlu berpura-pura dan sebagainya. Jadi ketika dia sudah citranya bagus,
dia lebih tenang, bahkan nggak Iya, perlu bener. PR mungkin ya kan? Apa adanya gitu loh. Kebanyakan orang kan misalnya kayak inilah, misalnya pejabat-pejabat gitu ya, citra dirinya di depan bagus, di belakang kurang bagus, itu kan dia Iya, benar. akan ribet dia. Akan ribet. Nah, Kalau itu. pergok dan sebagainya itu kan akan ribet gitu loh. Kan? Nah, kalau dia, makanya istilah Iya. pencitraan itu jadi buruk, itu istilahnya negatif. Padahal pencitraan itu sebenarnya apa yang inner dan outside itu sama gitu ya. Itu sebenarnya. Nah, ini contoh kasus juga sebenarnya kalau secara pribadinya Nisa juga personal branding, apa yang di luar dengan di dalam seharusnya sama gitu, ya kan? Nah, kalau dia bisa memperbaiki itu dan menyampaikan, sekarang tuh sebenarnya soal keberanian sih. Netizen tuh akan semakin menghakimi ketika orang makin keras atau dia cuma diem. Cuma kalau kasusnya sekarang, dalam kondisi sekarang gitu ya, dua orang ini kalau ngomong nggak ada yang dengerin, kan? Mending klarifikasi. Minta maaf tuh sebenarnya cara yang kayak gini, contoh kasus ya. Kamu ngeliat Nggak tahu kenapa dia. Nadine Amiza. Nggak, sebenarnya simpel, cuma Nadine Amiza diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Lalu tuh dia ngomong nyinggung orang miskin gitu loh. Cuman ya, jadi kalau dia ngomongnya gini, makanya aku tuh kalau nggak salah loh ya, orang miskin itu lebih cenderung berpikir negatif dibandingkan orang kaya. Dia ngomong gitu, karena ketika dia akan merasa susah, akhirnya berpikirnya negatif terhadap entah mengeluh dan sebagainya, mengeluh dari keadaan sebagainya. Makanya orang tuaku menuntut aku harus tua kaya gitu. Nah, itu dia sebenarnya itu sebenarnya pendeknya, tapi ada penjelasan lebih panjang. Potongan itu heboh itu, suatu heboh Twitter dan sebagainya, menganggap itu apa ya, orang miskin, merendahkan derajat orang miskin dan sebagainya lah. Ya, karena kadang-kadang ada miskin karena keadaan. Itu dilakukan Nadine apa tuh? Nah, kita maaf. Akhirnya Nadine itu langsung beberapa hari itu langsung bikin video di Instagramnya. Videonya adalah dia menjelaskan panjang, nggak tahu 30 menit dia, atau 15 menit. Dia minta maaf lama dan sebagainya, gini-gini. Terus maksud dia tuh gini, obrolan gini panjang. Dia sampai bikin tulisan, dia baca tulisannya. Mungkin dia kan masih muda kan. Dia mungkin kanan gitu loh. Twitter kan serem banget ya. Sekali ada hal itu padahal hal soal itu aja salah ngomong preset. Hanya dibikin penjelasan. Tapi setelah itu selesai. Sepertinya sudah orang lupa dan sebagainya, entah. Yang jelas dia kan sudah orang seperti ini udah ada yang ngomong tuh, udah minta maaf dan sebagainya, penjelasan. Nah, paling nggak mungkin netizen itu ada ini ya, ada apa namanya, empati di situ ya. Istilahnya kalau dia demo di depan rumahnya, dia keluar gitu loh. Nggak tahu. Oh iya, dia pulang gitu loh. Kalau penemunya pulang. Gitu, mungkin butuh itu sih. Kayaknya butuh orang langsung ngomong minta maaf, misalnya nggak ada niatan, atau misalnya chatnya dijelaskan kalau dia ngomong kata-kata ini itu sebenarnya ada satu gimmick untuk supaya menimbulkan reaksi kimia atau supaya chemistry-nya dapet untuk lagu ini, atau misalnya atau apapun lah, atau misalnya dia kilap panggilan itu dan sebagainya, tapi nggak ada niatan, ya udah selesai. Setelah itu dia harus seperti apa. Dan itu memang harus dilakukan sih, karena sekarang tuh PR-nya itu harus keluar. Kalau cuma didiamkan itu akan ngambang. Ya kayak Ariel itu kan sebenarnya ngambang sampai sekarang. Tapi nggak ada yang berani. Cuma yang Indri ya, kalau yang Nadine tadi kan memang dia ditarik dari api awalnya itu adalah pernyataannya dia toh di podcastnya Deddy Corbuzier, kemudian dia minta maaf dan klarifikasi.
Nah kalau di Kasabian ini sama Ayus itu aku chat itu apakah itu jadi api awalnya atau itu adalah asapnya, asap yang terlihat saat digali lagi di timbunan apinya itu masalahnya apa ini? Soalnya kan aku baca berita sampai istrinya gugat cerai itu, gugat cerai kan nggak mungkin masa chat doang gugat cerai itu, mesti ada hal di balik itu yang sangat apa ya, sangat mendalam gitu loh. Jadi menurutku sih aku sepakat sih tadi, minta maaf boleh, tapi di sini minta maaf untuk menjelaskan api nyata di rumah kalian seperti apa dan bagaimana solusinya. Saya kan di sini banyak sekali orang-orang yang ya semangatnya itu kan social justice warrior, toh semangatnya kan membela yang lemah. Di sini kan yang lemah itu adalah istrinya Ayus toh, yang kemudian disakiti, posisi yang diuntungkan gitu ya. Nah orang-orang kan banyak memihak pada dia. Nah sekarang menurutku sih dari sisi PR-nya tahu dulu mappingnya antara brand, terus kemudian siapa yang diajak ngomong ini, penggemar Kasabian, terus kemudian di masalah ini siapa yang jadi hero dan siapa yang jadi penjahatnya. Ya dipetakan dulu kan, harus dipetakan gitu. Ya udah, aku sepakat klarifikasi untuk ininya, klarifikasi, minta maaf itu juga sebetulnya kan bukan minta, kalau Nadine kan memang dia yang kemudian melukai hati netizen gitu ya. Nah kalau di sini kan sebetulnya yang berkasus itu kan Ayus istrinya dan Nisa toh. Kita jadi ikut campur di sini, kita jadi seolah membela istrinya nih. Nah berarti kan di sini sebetulnya maaf sih. Ini ya sebenarnya kan maaf itu adalah maaf dari yang salah ke yang benar di antara tiga orang ini toh. Aku nggak tahu di situ, aku tidak menjudge siapapun yang salah siapa yang benar ya. Cuma dari tiga ini. Iya. Ini sebenarnya tuh kita tuh sudah sampai ini ya, agak aneh sebenarnya ngobrolin ini apa namanya, orang permasalahan antar pribadi sebenarnya ya. Tidak. Bukan melukai netizen sebenarnya kan. Ya kan? Beda kayak Nadine itu kan mungkin ada yang merasa terlukai gitu ya. Tapi ini permasalahan pribadi mereka yang mereka cuma bertiga itu selesai nggak selesai itu terserah mereka. Cuman permasalahannya melukainya itu karena lagunya itu kan. Iya kan? Lagu yang dibawa. Oh iya, berarti sekarang sebetulnya itu masalah brand ya. Brand positioning yang saya dibangun itu sangat religius, dekat dengan Islam, tapi masyarakat tersentak dengan jadi di balik layarnya. Nah itu, wah, iya mereka istilah itu, wah aku sudah beli lagunya loh di Spotify. Nanti kalau aku mikirinnya, setiap aku denger lagunya tuh mesti aku ini pelakor. Ya bayangin aja kalau lagu ini tuh memang dipakai untuk mencitrakan mall menjadi lebih islami di Ramadan, lagunya dipakai untuk mencitrakan tempat-tempat usaha. Iya. Tapi ada orang yang gini man, antara karya dengan orang tuh terpisah. Bisa. Ya kan? Ada orang yang antara karya dengan orang bisa memisahkan antara karya dengan pembuatnya gitu. Ya kan? Ada yang nggak bisa misahin gitu. Nah, kebanyakan orang tuh ini ya mungkin merasa banget gitu loh, jadi hatinya tuh merasa jadi kalau ya karyanya ya lagunya gitu. Sebenarnya lagunya ya bagus, kita ngambil aja inti lagu, nggak usah disamakan dengan karya gitu kan. Ya kan? Ada kayak gitu, jadi misalnya ya istilahnya gini lah, kamu tuh udah bikinin apa ya istilahnya, susah juga sih emangnya. Jadi kayak lagunya, dakwahnya dengan orangnya, bisa nggak sih itu desain? Kalau dari ini sudah satu kesatuan ya? Karena kalau dilihat ilmunya bagus kan, lagunya bagus, ilmunya bagus. Cuman karena kita
ya personality-nya ya. Kan dengan Iya sih. kita hanya menganggap bahwa jadi lagunya jadi jelek gitu loh. Sebetulnya sih kalau dari Lagu- marketing 3.0 gitu ya, yang masalah aku lupa namanya itu, kayaknya keaslian. Jadi keaslian itu tuh apa yang dijanjikan band ini sama apa yang diterima oleh masyarakat sama. Kalau masalahnya itu komunikasi atas nama band ya, apa yang dijanjikan adalah band religious positioningnya. Apa yang didengarkan masyarakat lagu religious cocok. Cuma ini dari sisi komunikasi, dari sisi manajemen komunikasinya itu tuh untuk transaksi lagu, transaksi produk itu nggak ada masalah. Tapi justru di sini brand buildingnya ini, brandnya yang justru ya ini kali ya kalau apa namanya brand yang bentuknya produk gitu. Aku bayangin produk itu kayak film ya, kalau band kayak Gorillaz lah, dia itu tuh tokoh yang diciptakan gitu ya. Itu bahkan lagu, bahkan film pun saat apa namanya saya ada tokoh yang memerankan, tapi sama juga sih film juga saat ada tokoh yang memerankan dan itu tidak sama ke tokoh yang memerankan menjadi seorang Bung Karno gitu ya, ternyata di balik layarnya dia seorang gay gitu. Itu juga melukai hati masyarakat juga sih filmnya meledak. Jadi saat apalagi ini yang produknya itu disampaikan oleh, dinyanyikan gitu ya. Ya sama kayak film tadi yang diperankan, si pemeran juga harus punya background yang bagus. Jadi nggak jadi ini apa namanya kayak di kampusku gitu ya. Itu kalau mau milih model untuk jadi model di kalender, di billboard, kadang-kadang kita butuh mahasiswa asing gitu ya. Itu juga apa, aku berpikir dulu, oke deh mahasiswa asing dicari ini aja lah, cari bule di Pariwakaman gitu, ambil satu bawa sini. Ini ternyata nggak bisa juga. Background modelnya itu harus tracking juga, dia itu bener nggak, jadi nanti asal ambil besoknya dia mau bikin muka umum gitu dan di expose media. Iya. Sebenarnya itulah makanya sebenarnya sekarang tuh orang ya itu teorinya oleh siapa, Samuel Huntington apa ya? The world is flat. The world is flat itu kan. Dunia itu sudah datar. Apa Francis Fukuyama? Ya itu jadi dunia itu udah datar. Udah sama Ya, antara netizen dengan fansnya. Netizen dengan fansnya sama itu sudah sama. Berarti dengan jangkauannya sudah lebih mudah. Kita bisa ngobrol sama fans ini, idola kita dan sebagainya. Jadi penting untuk menjadi diri sendiri dan jujur itu ya, yang kamu tadi bilang benar sih. Jadi mengakui kalau salah, akui gitu loh, ya kan? Kalau sudah tuh apa? Setelah mengakui salah berubahnya ya tunjukin gitu ya, berubah. Jadi akan susah orang kalau di zaman sekarang branding itu cuma sekedar pemoles gitu loh, ya kan? Apapun itu sebenarnya. Jadi mungkin sekarang tuh kalau kita jadi pembicara branding itu lebih bener kok bener, ya kan? Dulu karena gini, orang nanya ngomong tentang branding suatu pelatihan gitu, jadi branding jadilah secara diri sendiri ya gitu. Dengan kamu pengen jadi apa, jadilah bener-bener jujur. Dengan branding kalau dulu mungkin harus cantik gini, harus tampil gini, tampil ya, tapi sekarang tuh lebih cenderung jadi diri sendiri aja gitu loh. Kalau emang begitu ya begitu, kamu resiko begitu. Jadi gue pernah nontonnya My Brain is Crisis. Film ya? Film. Aku jadi ingat itu film lumayan lama itu tentang tim sukses seorang presiden. Jadi ceritanya itu
ada seorang presiden, dia tuh mau nyalonin lagi. Karakternya dia itu terkenal arogan, terus mudah tersulut emosinya. Terus itu pertama Oke. dia ceritanya sangat jelek gitu loh. Tapi akhirnya dan awalnya itu tuh si tim markomnya, ada aktornya sama ada orang iklannya sama orang PR-nya itu mencoba memoles dia tampak keren apa tapi akhirnya publik tahu kalau itu hanya polesan. Dan terus akhirnya si PR-nya ini dia mikir ya udah kalau emang dia orangnya spontan arogan kita arahkan aja. Jadi dulu kampanye dia itu tuh adalah melinting baju. Jadi dia karena dia spontan dan arogan, itu kalau dia deketin setiap ada masalah dia langsung terjun. Terus kemudian diambil ya tadi sisi karakternya dia tuh di twist jadi sesuatu yang positif gitu loh. Iya, benar-benar. Iya, sebenarnya itu tinggal ini ya, kejelian ya tim kreatif ya, kejelian tim kreatif. Jadi dari sisi karakternya tuh mana sih yang bisa dipoles gitu ya? Bukan dipoles, yang mana yang bisa ditonjolkan, menariknya sih lebih cenderung ke menariknya. Menjualnya dari sisi mana sih? Karena akan susah kalau kita kebanyakan polesan, itu harganya mahal kan kebanyakan polesan itu. Kayak mungkin era Hitler nggak bisa dipakai zaman sekarang ya. Hitler kan polesan banget ya. Hitler kan memang orang seni ya, jadi apa-apa dipoles ya. Jadi karakter menyeramkan gitu juga dipoles. Ya nggak bisa mungkin di era sekarang. Karena sekarang sudah era keterbukaan gini, macam-macam tidak bisa dilakukan oleh netizen pun bisa membuat mental idolanya tuh hancur tuh bisa netizen. Dan orang itu sekarang kan suka sama storytelling toh. Dia orang suka sama prosesnya, nggak tiba-tiba jadi bagus juga. Makanya tadi itu. Untuk dan Sabianya lagi krisis, orang itu ngikutin loh storytelling kalian, proses bagaimana. Nah, iya betul. Lebih suka nggak yang tiba-tiba story branding, ganti kan? Namanya jadi apa, muncul baru lagi. Iya makanya. Ya mungkin ini salah satu buat pembelajaran orang ketika menghadapi krisis ya. Kayak gini kan salah satu krisis ya. Ini sebenarnya salah satu momen sih menurutku. Brand itu ketika diuji krisis ini momentum dia bisa nyikapi seperti apa gitu. Kalau dia bisa menyikapi itu berubah baik, itu dia akan makin memperbaiki brandnya bisa meningkat lagi. Banyak kan kayak gitu brand-brand yang ketika krisis dia bisa menghadapi krisis, dia malah dipercaya gitu. Ya kan? Walaupun mungkin bisa ganti nama. Aku jadi keinget gitu pernah mahasiswaku dulu bikin penelitian tentang jasa. Jadi dia jasa penyalur satpam gitu loh. Dia cerita itu tingkat komplainnya tinggi sekali, tapi dia terbakar masalahnya gitu ya. Masih tingkat komplainnya tinggi, cuma pelanggannya terus bertambah setiap tahun. Dan terus ya udah aku pikir ini menarik ini, kenapa kok bisa kayak gini? Akhirnya dia meneliti, hasil penelitiannya ternyata manajemen komplainnya bagus. Jadi dia itu begitu ada komplain nggak sampai 2x24 jam itu harus teratasi. Dan jadi itu orang-orang tuh ada masalah komplain tapi harus mendapatkan solusi. Nah ini juga yang bisa dipegang nih. Masalah bagi sebuah brand wajar, nggak apa-apa. Orang melihat bagaimana sebuah brand ini bisa bangkit kembali, mengatasi, ikutin, nggak yang tiba-tiba terus jadi bagus gitu loh, hilang diam tiba-tiba bagus. Wah ini apa ini? Ya betul. Kayak kasus Eger kemarin ya juga tuh ya. Itu sebenarnya pembelajaran juga tuh, nggak kayak gitu. Aku kaget loh bener. Iya kan? Aku kaget loh bener. Aku sebenarnya banyak itu juga man. Aku kaget juga kok bisa. Iya sih. Gitu loh. Karena Eger itu tuh kalau aku lihat, aku ngikutin web seriesnya dia gitu ya, di awal-awal tren web series dia udah bikin juga. Terus habis itu dia bikin juga konten-konten digital. Aku pikir tuh dia udah bikin konten digital, pola pikir pengelolaan brandnya udah digital juga gitu loh.
Makanya aku nggak yakin tuh brand Eiger. Sebenarnya itu cuman oknum lah, orang-orang Wah. karyawannya aja Tapi sih. Tapi kalau bisa karyawan dia ngeluarkan dia surat, bikin surat itu. atas nama Eiger, Der. Ini kan konteksnya udah brandnya nah toh, itu seremnya. brand communication, jadi udah corporate communication-nya. Ya mosok nggak ada strategi besar yang menyeluruh toh. Nah, Mungkin karena Cuman yang menurutku sih, sih bagus loh ada orang yang bikin UGC tentang brandnya. Kok yo di komen kayak gitu? Nyender juga enggak. Iya, makanya itu sih salah satu mungkin nggak bisa dengan cara kayak gitu lagi. Iya, Der. Kok nggak bisa kok sekarang. Soalnya itu makin deket, makin memanjakan, malah kan. Aku pun belajar kayak gitu kan. Salah satu kasusnya yang produkku itu kalau ada komplain langsung hari itu juga tak ganti. Kalau ada produk yang misalnya ada problem di produkku gitu ya, hari itu tak ganti sejumlah berapapun yang dia bermasalah. Oke, keren tuh. Sampai sekarang. Besoknya langsung tak kirim. Itu tak tanyain berapa yang rusak, berapa yang problem. Iya, biasanya orang yang kayak gitu kan dia jadi respect Syukurnya kan. sekarang masih dipelanggar. Yes. Nah iya, makanya kemampuan kita menyikapi reaksi itu loh. Nah ini sebenarnya itu bisa dilakukan personal branding sebenarnya. Semua orang, bukan cuma brand produk atau apa ya, tapi personal branding. Bagaimana kita cara nyikapin attitude gitu kan sebenarnya. Aku jadi kalau kita ngeliat insight masyarakat Indonesia yang suka sekali dengan apa namanya pertengkaran, mungkin nggak sih kalau kasusnya Nisa Sabian sama Eiger itu emang didesain by design oleh Eigernya, by design oleh Nisa Sabiannya agar brandnya dia tuh dibicarakan sama orang supaya di notice gitu ya. Nah ini tapi resiko kan level PR-nya udah tingkat dewa kalau gini. Dia memang sengaja membakar brandnya biar orang kemudian melihat, orang panik, orang mengecam, dan polemiknya muncul. Terus nanti setelah orang udah mulai rame, cerita udah mulai muncul, dia padahal pelan-pelan. Tapi ini menurutku sih kalau memang ya by design itu strategi brandnya keren banget ini. Kalau dia ini oke, itu boleh tuh hipotesa seperti itu. Tapi menurutku ada dua kemungkinan kayak gitu lah. Brandnya hancur, brandnya akan ditepuin orang, wah ini keren banget gitu. Ada dua kemungkinan dan itu memang iya mestinya sih menurutku sih kita akan resiko kayak gitu tuh. Karena ada cara lain untuk dinotis. Orang brand itu dinotis, ada cara lain yang mungkin positif. Karena susah loh kan menorehkan image negatif di digital. Ya kayak gini kan misalnya kasus kayak gini lah ya. Itu orang udah pikir negatif kan. Ketika bagus ada image negatif yang tinggal di situ gitu loh. Kalau mereka nggak sadar. Iya. Itu ya sebenarnya. Kayak Eiger harus kan udah negatif kan. Nggak tahu gimana memutuskannya dengan surat-surat berapa kali surat kan, tapi orang udah image negatif sama Eiger, nggak mau pakai sandal Eiger lagi. Iya sih. Itu tuh cara-cara yang aku lihat dipakai sama orang-orang yang lagi pansos. Biasanya konten kreator lagi pansos gitu ya, tiba-tiba dia bilang kayak dulu tuh yang ada tuh yang orang yang aku lelang perawananku nih untuk kasus untuk nyumbang di penanganan COVID. Terus ujung-ujungnya saya aja bercanda, saya mohon maaf. Kan banyak banget tuh pola-pola seperti itu. Ya. Tapi kalau kayak gitu mungkin ini ya karena personal ya. Personal, terus kedua brand itu lebih cenderung melekat ke orang yang ramai dibicarakan. Oh iya, riding the wave. Gak peduli positif atau negatif, ya kan? Yang penting ya wes masuk situ. Cuman inilah resikonya kalau orang punya brand yang
di endorse oleh orang yang image udah negatif, itu menurutku ini sih apa ya, terlalu beresiko sih. Itu beberapa mungkin bukan brand-brand yang besar sih bro, bukan brand-brand yang bagus gitu, yang masih kecil-kecilan kan ini bermain-main dengan ini ya, dengan citranya ya. Ngasih negatif Ya, kayak inilah, kayak Body Shop kan, ya benar. melekat di jering kan, dulu kan dia brand ambassador kan, ketika dia masuk penjara nggak ngerti dia apakah masih, kecuali kalau memang image positif dia tuh masih kuat dengan prinsipnya itu, jadi sampai di penjara pun dia prinsipnya kuat, kebenaran dan sebagainya gitu. Itu kan dia cuma megang prinsip, dia pun salahnya cuma karena perbedaan pandangan aja, bukan karena macam-macam. Nah kalau itu masih bisa positif lah kalau gitu sih. Tapi kalau sudah ya kayak gini, aku kayaknya sih lebih cenderung lebih negatif yang muncul kayak gini. Oke. Jadi kesimpulannya yang mana? Tadi karena banyak sih. Iya, jadi memang ada beberapa hal yang kita coba di berbagai sudut pandang gitu ya. Ada yang bisa jadi solusi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, bukan perhatikan lagi ya. Teman-teman coba amati lagi tuh di beberapa sudut pandang kita lihat sudut pandang ini nih. Oh iya, berarti kalau sudut pandang kayak gini, solusinya kayak gini nih. Ada beberapa skema solusi yang bisa kita tadi tawarkan di perbincangan ini sebetulnya. Ini istilahnya branding di era sekarang mungkin ya. Karena sudah berbeda sih dengan dulu. Kalau kita ngomong branding sekarang, ya kayak kedekatan brand sama audiensnya gitu, gimana caranya kita terjadi kita jujur di dalam dan di luar, meresponnya tadi. Jadi ya itu banyak dilakukan sih, banyak dilakukan dengan personal branding atau siap corporate branding. Thank you banget. Jadi ini Oke, mungkin obrolan semilir. Enggak, ini di dapur kan belakang ada luar rumah mana? Mungkin nih penontonnya, pendengarnya nggak tahu. Coba beda desa ini. Jadi iya benar. Kita beda rumah, tapi kita lewat telepon ini ngobrolannya. Kan karena padahal ini Indra di Pendowo Harjo, saya di Panggung Harjo ya. Oke lawan, kita mungkin obrolan tentang branding, menyikapi cara brand krisis, kondisi krisis mungkin ya, jadi bilang gini. Kasusnya bisa Sabian. Ya moga-moga. Oke, paling nggak kalau nggak pun terima kasih buat Sabian yang sudah memberikan case study di malam hari ini. Jadi banyak sekali pengelola branding yang bisa mendapatkan skema-skema solusi saat brandnya terkena krisis ya. Oke, thank you banget. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Erwan Sudiwijaya. Indra Triwedi. Assalamualaikum. Oke, kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.